اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه يا حبيب يا حبيب يا حبيب Bye.
صلوا على النبي محمد.
Sebelum kita sama-sama mulai, pada para jamaah, para hadirin, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita sama-sama untuk berkumpul. Yang masih berada di belakang mohon untuk sama-sama merapatkan barisan di depan panggung. Dan bagi para jamaah yang masih berada di samping sebelah kanan atau kiri panggung, kami mohon untuk pindah tempat ke depan panggung supaya kelihatan rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama tuhibbu wa yuhibbu wa jalla ya Rabb minal muhibbina fihi wal mahbubina ladaihi, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para tuan guru yang sama-sama kita muliakan dan cintai karena Allah. Para habaib, wabil khusus pada Al-Habib Muhammad Ridha bin Ahmad bin Yahya yang alhamdulillah berkesempatan hadir di tengah-tengah kita, yang sama-sama kita cintai karena Allah. Yang kami hormati Bapak Kapolres atau Bapak Kepolisian, yang kami hormati para pejabat, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap hadirin para tamu undangan, singkatnya hadirin kaum muslimin muslimat, para pecinta salawat, pecinta bagi dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita semua diguyur hujan, namun alhamdulillah kita semua masih diperkenankan dan diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul pada malam yang penuh dengan barokah ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah kita semua dapat berkumpul hadir di tempat yang berbahagia ini. Al-Mukarramun, para tuan guru, para habaib, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Acara milad sekaligus pengajian akbar, Majlis Ta'lim wal Maulid Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Habib Muhammad Ridha bin Ahmad bin Yahya
tanggal 21 Sya'ban 1440 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 April 2019 akan sama-sama kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua pembacaan Maulid Simtud Duror yang dilanjutkan dengan Mahalul Qiyam yang nantinya akan dipimpin oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Al-Haj Syamsuddin. Kemudian dilanjutkan sebagai bentuk kecintaan dan kepedulian kita terhadap bangsa dan tanah air, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Akhina Rahman. Kemudian acara ketiga sambutan pertama yang akan disampaikan oleh ketua panitia, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ahmad Hawashi NCMA. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Bapak Wali Kota Mataram, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Guru Haji Badrut Tamam Ahda LCMA. Dan acara keempat sebagai acara inti yaitu pengajian akbar yang nantinya akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Ridha bin Ahmad bin Yahya, pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah dan Majelis Taklim Al-Fatih Jakarta. Dan acara terakhir yaitu doa sekaligus penutup. Untuk lebih barokahnya acara kita pada malam ini, marilah kita sama-sama mengawali dengan melafazkan basmalah. Bismillah. Selanjutnya kita beranjak ke acara yang kedua, yakni pembacaan Maulid Simtud Duror sekaligus Mahalul Qiyam yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Al-Haj Syamsuddin. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, asra fi badrin fil kawni ashraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa as-Sadiq al-Musaddaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Zaliman lid-tuqa tahaqqaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad wajma' min ash-shamli ma tafarraq. Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah min al-khayri kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa alihi wa man min nabi ta'allaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala
وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الولي برهانه، المقصود في الوجود كرامه وإحسانه، تعالى مجده وعظم شأنه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وصدر من فاعل منة ما جرى به في أبدان الكسمة، وأرسل إليه مصرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادة العبد من خلق هذا العبد المحبوب، فانتجرت آثار صرافي بالعوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضر الإحسان، صورة كاملة ظهر في هيكل المحمود، حضر جودها إتلام الوجود، ونبرز البرد العوالم بالطراد التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا الحبيب على السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب، وامطار جليلا على عن الوجود التهجيد، وعزم الملائكة بتبشير العالمين تعيد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة عبدان الخلق والبر ومداد كلماتك والقدر وتذكر هذا المسلول، يبرز نور كامل في عالم الظهور، نوره فوق كل نور، وابد الحق وحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن ينظر عند وضعه أمة ثاني زنيدة المسعون، مشتركنا في هذا السمات الممدود، حاضر بدومه الله سيد المريم وسيد الآسية، ومعه من حور العين مغرم الله له من أشرف بكلمة الوافية. هذا الوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود، فاملأ اسمك من النور عن عمود صبر الحي المحمود، فإنا لله التعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، سلام عليك، يا حبيب سلام عليك.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita beranjak ke acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ahmad Hawashi Sam LCMA. Kepada beliau waktu dan tempatnya kami persilahkan. صلوا على النبي محمد، صلوا على النبي محمد، صلوا على النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد به لساني واهدي به قلبي بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan tamu mulia kita Al-Habib Muhammad Ridha bin Ahmad bin Yahya, yang sama-sama kita muliakan para zuriyah, para habaib baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, para tuan guru yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi dari rasa takzim kami kepada beliau semua. Semoga dengan kehadiran beliau semua kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak yang kami hormati, Bapak Wali Kota yang mewakili dalam hal ini Adinda Tuan Guru Badrut Tamam Ahda LC, Bapak Polda, Polres Mataram, Polres Lombok Barat, Polsek, para aparatur negara yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi daripada rasa hormat kami. Alhamdulillah,
Pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah sebab daripada perkumpulan kita sebab Nabi Muhammad, insyaallah kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan langkah kita semua kita mendapatkan daripada syafaat Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya kami di sini mewakili semua pengurus dan kepanitiaan Maulid Akbar, pengajian Akbar Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara untuk menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua tamu undangan, terkhusus kepada Habibana Ridha bin Muhammad bin Ahmad bin Yahya, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para adib, para tuan guru yang sudah meringankan langkahnya untuk menghadiri daripada Maulid Akbar Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kehadiran beliau semua diberikan limpahan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada semua aparatur pemerintah daerah, kota dan sebagainya, kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan secara moral dan materi. Tanpa itu semua kami tidak akan mampu menyelenggarakan acara Maulid Akbar dan pengajian Akbar Hubbun Nabi pada hari ini. Kami tidak mampu membalasnya dengan apapun kecuali dengan untayan jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsiran fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Di sini perlu kami sampaikan juga bahwa salah satu daripada visi dan misi Majelis Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membumikan dan membudayakan dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau Aceh itu dikenal dengan Serambi Mekah, insyaallah berkat daripada Majelis Maulid Hubbun Nabi, kita akan jadikan bumi Lombok ini menjadi Serambi Madinahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menutup daripada sepatah dua patah kata yang kami sampaikan ini, kami atas nama panitia penyelenggara Maulid Akbar Maulid Majelis Maulid Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon maaf sebesar-besarnya kepada semua tamu undangan mulia maupun kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, jika dalam pelaksanaan acara Maulid Akbar dan pengajian Akbar ini banyak sekali kekurangan, itu semata-mata daripada kekhilafan dan kekurangan kami sebagai panitia. Insyaallah di tahun yang akan datang kita akan merayakan daripada Maulid Milad Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat ini juga, dan yang lebih besar daripada acara ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua Panitia Milad, dan mengaturkan banyak-banyak terima kasih. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh perwakilan daripada Bapak Wali Kota Mataram, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Badrut Tamam Ahda LCMI. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Habibana ahbabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang suaranya. Harus semangat menjadi perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniakan kita beribu-ribu nikmatnya sehingga kita masih bisa atau dapat meringankan langkah kita di dalam acara milad dan majelis akbar Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perantara beliaulah kita masih bisa merasakan agungnya agama Islam. Masih bisa kita laksanakan syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hal ini kami mewakili atas nama ayahanda kami Bapak Wali Kota Mataram Tuan Guru Haji Ahyar Abduh mengucapkan salam takzim kepada seluruh jamaah Majelis Ta'lim Hubbun Nabi, wabil khusus tamu mulia kita, tamu agung kita, Habibana Muhammad Ridha bin Ahmad bin Yahya. Selamat datang di Kota Mataram. Semoga dengan kehadiran antum membawa keberkahan pada malam hari ini, terlebih kepada jamaah Majelis Ta'lim Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita menghadiri majelis ini berarti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul? Diringankannya langkah kita pada malam hari ini tiada lain dan tiada bukan karena kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah." Para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mencintai sunnahku, berarti ia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang telah mencintaiku, maka seolah-olah ia akan bersamaku di surga nanti." Ada yang ingin bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Siap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka hidupkanlah majelis Hubbun Nabi ini. Siap? Alhamdulillah. Ketika sahabat Anas bin Malik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, ketika itu dicegat
oleh salah seorang sahabat. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, kapankah terjadi kiamat tersebut?" Rasulullah menjawab dengan pertanyaan, "Wahai sahabatku, mengapa engkau bertanya tentang kiamat? Apa yang telah kau persiapkan?" Namun sahabat tersebut berkata, "Tidak ada yang aku siapkan, kecuali aku hanya mencintaimu dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka Rasulullah menjawab, "Insya Allah, siapapun yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku di surganya." Semoga kita tergolong dari orang-orang yang senantiasa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dengan kita mengadakan milad, majelis taklim hubbun Nabi ini, maka kecintaan kita akan terus bertingkat, akan terus meningkat, agar terus terpupuk sehingga menjadikan keberkahan di dalam diri kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Singkatnya inilah yang dapat yang sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang kedua, dan mengaturkan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya acara yang keempat, yang merupakan acara yang kita nantikan, yakni pengajian akbar yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Ridha bin Ahmad bin Yahya, pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah dan Majelis Taklim Al-Fat Jakarta. Kepada beliau waktu dan tempatnya kami persilahkan. صلى الله عليه صلى الله عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tubsamun nafahat wa tughfarul dhunub wal khati'at. Amin sama-sama. Allahumma ighfir dhunubana wastur 'uyubana wakshif kurubana waj'alna minal muta'alliqina bihabibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha وعافية الأجسام وشفاتها وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin dan hadirat, pecinta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya para kiai, para habaib, di antaranya yaitu perwakilan Bapak Wali Kota
Tuan Guru Haji Badrul Tamam Ahda LC, kemudian Tuan Guru Haji Fakhrul Razi Wardi, Tuan Guru Haji Dr. Aziz Sukawardi, Tuan Guru Haji Mazani, Tuan Guru Haji Sujana, Habib Saleh bin Ali bin Agil, Habib Fuad bin Abu Bakar Al-Kaf, keluarga besar daripada majlis ta'lim dan salawat hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Ustaz Ilwan dan keluarga besar beliau, saudara-saudara ayah beliau semua, dan juga para hadirin yang di sini, Ustaz, para guru, mohon maaf saya tidak sebut nama satu persatu, namun kita punya harapan. Kita datang ke tempat ini punya sejuta harapan. Kita datang ke tempat ini dari tempat yang jauh, dengan rintangan hujan yang turun dan lokasi yang basah. Kita tetap istiqamah, kita tetap hadir, kita tetap ikut bersama, karena kita punya harapan nama-nama kita dikenal di hadapan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah, jika kita mengetahui betapa beruntung mereka yang hadir, mereka yang dikenal oleh Rasul, mereka yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan hujan yang lebat, apapun yang akan didapatkan, apapun yang turun, hujan batu pun tidak akan merintangi, tidak akan menghalang kedatangan kita karena cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikatan-ikatan seperti ini, datangnya kita bukan sekedar hanya datang ke dalam satu majlis, tapi datang kita ke tempat ini adalah membuka ikatan hati kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita, orang-orang yang bisa hadir di dalam satu majlis, yang majlis tujuannya adalah mengikat hati kita kepada Sayyidina Muhammad dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ahlul wafa. Beliau adalah orang yang paling hebat di dalam menepati janji. Beliau adalah orang yang paling hebat di dalam membalas jasa. Susah payah datang ke tempat ini dengan rintangan yang ada, akan tetapi tetap istiqamah. Ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bergembira hadirin, bergembira, bersyukur kepada Allah apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan dan memasukkan kita ke dalam golongan-golongan orang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling menepati janji. Beliau adalah orang yang paling bagus dalam membayar jasa. Sesuatu yang kita lakukan di tempat ini, keletihan yang kita lakukan, keletihan yang kita keluarkan, maka kita berharap kepada Allah, ini adalah waktu-waktu yang paling mahal dalam kehidupan kita, dan nanti kita akan dapatkan keuntungannya, khususnya ketika kita masuk ke dalam kubur. Ketika kita masuk ke dalam kubur, maka disinilah kita berharap majelis-majelis yang kita hadiri dengan melebur kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan kegembiraan yang besar, mendapat syafaat besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan
berapa banyak mereka orang-orang yang cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak meninggal kecuali ruhnya ketika dicabut didampingi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keadaan para pencinta Rasulullah. Makanya guru kita Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, beliau mengajarkan kepada kita bagusnya setiap hari kita baca amalan selawat. Ini siapa yang baca amalan selawat ini? Dikatakan oleh Habib Idrus Al-Habsyi atau Habib Idrus Al-Idrus, beliau mengatakan siapa yang baca selawat ini setiap hari, maka nanti ketika dia dicabut ruhnya, maka baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam turun tangan ikut di dalam kehadiran mencabut ruhnya. Mau atau tidak? Ini selawat pertama, selawat yaitu assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalab hilati adrikni ya Rasulullah. Ini selawat yang pertama dibaca 116 kali. Saya ulangi, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalab hilati adrikni ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dibacanya sama 116 kali. Yang ketiga, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini juga dibaca sebanyak 116 kali. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini saya dapatkan ijazah ini dari guru saya, guru kita Al-Arif Billah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Beliau mengatakan siapa orang yang melazimkan bacaan ini, maka nanti ketika rohnya dicabut, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ikut serta di dalam kehadiran mencabut rohnya. Amin ya Rabbal. Hadirin, ini kita di sini mengadakan hubungan, membuka hubungan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tahu keadaan kita umatnya. Beliau faham keadaan kita umatnya. Beliau tahu bahkan apapun yang menyentuh umatnya, apapun yang didapatkan dari bencana atau cobaan kepada umatnya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tahu. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memahaminya. Maka dari itu, ini kita hadir di tempat ini, jangan kita sangka bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Jangan kita sangka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memahami. Jangan kita sangka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak paham. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidup aku baik buat kalian dan wafat aku baik buat kalian. Tu'radu alayya amalu ummati,
diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku. In wajadtu khairan hamidullah. Jadi Rasulullah diperlihatkan amal-amal umatnya, termasuk yang kita lakukan di tempat ini, yang dalam hatinya penuh kecintaan kepada Rasul, yang dalam hatinya penuh kerinduan kepada Rasul, maka terpanggil untuk hadir, terpanggil untuk memadu cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembira. Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam memahami. Beliau sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah apa yang kita lakukan di tempat ini. Di depan sini atau yang di ujung sana, bahkan insya Allah yang dagang pun semua di sini mendapat keberkahannya. Amin. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada kita. Beliau tidak mau ada umatnya masuk ke dalam neraka. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang tadi kita sebutkan, in wajadtu khairan hamidullah. Apabila aku dapatkan amal-amal umatku baik, maka aku memuji kepada Allah. Sungguh amal-amal yang kita lakukan di dalam kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah bagian pokok dalam keimanan yang penting, bagian daripada dua rukun syahadat, bagian daripada pondasi iman yang lebih yang sangat penting, bagian hal keislaman yang sangat penting, yaitu kecintaan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah menggembirakan Rasul. Jadi kedatangan kita di tempat ini, selain kita cinta kepada Rasul, selain kita gembira kepada Rasul, maka bergembiralah yang hadir, baik hadirin dan hadirat. Sungguh ini berarti kita datang menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senang, beliau bergembira. Jangan kita sangka kita jauh, jangan kita kira kita ini jauh. Ingin dekat kepada kita, beliau ingin dekat kepada umatnya, beliau ingin umatnya melakukan kebaikan. Beliau bergembira, bahkan beliau lebih bergembira daripada kita yang melakukan kebaikan. Apa yang kita lakukan daripada kebaikan, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih bergembira, beliau lebih bangga apabila umatnya melakukan amal-amal yang baik. Maka itu dari Rabi'ah al-Adawiyah, ini seorang wanita, beliau melakukan sholat malam 1000 rakaat. Sayyidatina Rabi'ah al-Adawiyah beliau mengatakan, aku melakukan ini bukan karena aku ingin sorga, akan tetapi aku melakukan ini agar menggembirakan Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Beliau sallallahu alaihi wasallam dapat membanggakan di saat umat-umat terdahulu membanggakan nabi-nabi mereka, membanggakan umatnya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau membanggakan ada seorang wanita dari umatnya melakukan sholat malam sebanyak 1000 rakaat. Allahu Akbar. Hadirin, ikat hati kita kepada Nabi Muhammad. Rasul sallallahu alaihi wasallam memahami. Ada satu cerita, kira-kira 2 tahun yang lalu lah, satu orang datang, dia termasuk guru di pondok pesantren saya. Dia bercerita bahwasanya pamannya kirim salam. Itu pamannya punya cerita.
Yang mana cerita paman itu ketika ingin menikahkan anak wanitanya, dia tidak punya uang, tidak punya biaya. Maka ini orang memang pada masa itu ketemu dengan saya bilang, kalau lagi memang tidak banyak kesibukan, sudahlah, setiap hari jangan kurang 1000 kali selawat. 1000 kali selawat. Banyak apa sedikit, Bu? Banyak apa sedikit 1000 kali? Sedikit. Banyak apa sedikit? Ibu-ibu bilang banyak. Ibu kalau dikasih uang belanja sehari 1000, banyak atau sedikit? Ini selawat. Tidak terasa kalau kita bacanya dengan sederhana, paling hanya beberapa menit selesai. Dia lakukan. Maka subhanallah, ketika dia dalam keadaan pusing, dalam keadaan beban, mau nikahin anak wanitanya belum ada biaya, maka datanglah dalam mimpinya itu dia berjumpa dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang melakukan ini nih, yang mimpi ini orang Bandung, Jawa Barat. Dia mimpi berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mimpi, dia bertanya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau dari mana? Maka beliau jawab, aku baru saja hadir maulid di tempat cucuku. Ini mimpi Rasulullah. Mimpi Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamatsalu bihi. Siapa orang yang memimpi aku di waktu tidurnya, maka dia benar-benar melihat kepada aku, karena syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Tak bisa dibohongi. Walaupun memang dalam syariat bukan hujjah, tapi ulama mengatakan ini adalah hiburan untuk para pencinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya, beliau mengatakan, aku baru saja selesai menghadiri peringatan maulid di tempat cucuku. Terus Rasulullah bilang, kalau engkau ingin menikahkan anak, maka engkau bilang sama anakku. Ini orang yang mimpi itu yang tahu. Di sini kita ambil, kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu keadaan umatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tahu kalau umatnya lagi pusing, kalau umatnya lagi ada masalah, kalau umatnya sedang ada beban. Beliau sallallahu alaihi wasallam tahu, padahal orang ini rumahnya di Bandung, Bandungnya di atas gunung lagi, jauh. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengetahui keadaan umatnya, khususnya lagi adalah umatnya yang membuka hubungan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di sini ini datang ini membuat ikatan cinta, membuat ikatan kerinduan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nilainya sangat mahal. Nilainya sangat berharga, tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu. Apabila kita telah mendapatkan kecintaan kepada Rasul, apabila kita telah meraih hati yang rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu berarti telah mendapatkan segalanya yang ada di dunia dan akhirat. Hadirin,
Kita tidak akan bisa manfaat tanpa cinta dengan Nabi Muhammad. Dalam Islam, ketika awal-awal Islam, maka yang pertama diajarkan bukan masalah ibadah, bukan masalah fikihnya, tapi masalah keimanan. Pertama-tama Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan mereka keimanan dengan kuat. Bagian keimanan 2 rukun syahadat. Yang pertama asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat diajarin yang pertama meyakinkan keimanan, kekuatan kepada Allah, sehingga mereka mempunyai ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka para sahabat senantiasa ada apa-apa mereka yang mereka minta, yang mereka lihat adalah kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Sebagaimana pada saat ini adalah saat yang kita dipertontonkan, kita diperlihatkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita di tempat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan hati-hati manusia pilihannya untuk hadir di tempat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih hamba-hambanya untuk dapat kecintaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih rintangan, acara dibuat malam hari, 1 rintangan, ditambah lagi diguyuri dengan hujan. Ini adalah rintangan cobaan. Ingin dilihat mana orang-orang yang mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad. Ini adalah pertontonan tentang ketentuan dan takdir Allah bagi mereka yang mengatakan hubbun Nabi, cinta kepada Sayyidina Muhammad. Maka diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keadaan-keadaan. Maka beruntung yang mereka lulus, mereka berhasil, mereka hadir, dan mereka mendapatkan kecintaan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang tidak hadir tetap kita doain, betul. Yang tidak hadir dengan niat-niat mereka untuk hadir, yang mereka tidak hadir tapi memang hatinya ikut hadir, yang mereka tidak hadir tapi hati-hati mereka bergantung kepada majelis-majelis seperti ini. Maka berapa banyak orang-orang yang seperti itu, mereka pun ikut dapat bagian besar daripada kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi yang hadir, yang kita tidak tampak, yang tidak terlihat dengan mata kepala kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka bersama kita karena memadu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Maka dari itu adab yang pertama-tama diajarkan dalam Islam, mereka para sahabat ditanamkan terlebih dahulu kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka bukan sekedar hanya cinta, maka mereka juga diajarkan bagaimana ta'zim, bagaimana memuliakan Rasul, bagaimana menghormati Rasul, bagaimana adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk mendapatkan kesempurnaan cinta, sehingga dengan cinta kita berani berkorban. Dengan cinta kita berani apa yang harus kita korbankan. Yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam
beliau bersabda, sayati zaman li an yarani ahabba ilaihi min ahli wa mali. Akan datang satu zaman berjumpa kepadaku, mereka lebih senang, mereka lebih cari daripada mendapatkan keluarga dan hartanya. Ini keadaan para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keadaan para pencinta Rasul yang mereka cinta kepada Rasul. Seorang sahabat ketika sedang memacul, maka dapat kabar bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Sedih. Sahabat tidak lagi meneruskan cangkulnya, tapi meminta kepada Allah, ya Allah, butakan mata ini, karena aku tidak mau melihat setelah aku melihat kekasihku. Butakan mataku agar aku tidak melihat kepada yang lain-lainnya lagi, apabila sudah tidak ada lagi yang aku dapat lihat kekasihku Sayyidina Muhammad SAW. Maka spontan sahabat ketika dia doa seperti itu, matanya buta. Kenapa? Sehingga dalam syair itu dikatakan, wa ma liqatilun illa fitamu, tidak ada yang bisa membunuh aku kecuali perpisahan kepada engkau wahai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan orang yang cinta dengan Nabi Muhammad. Ada satu orang, ini perempuan, datang kepada gurunya. Ini perempuan nangis. Kenapa? Ditanya, kenapa engkau nangis? Nangis, Pak. Ketika ditanya kenapa engkau nangis, karena aku sudah 3 hari enggak berjumpa, enggak mimpi Nabi Muhammad. 3 hari enggak jumpa Nabi Muhammad, nangis. Kaget gurunya, karena gurunya pun tidak seperti itu. Maka gurunya bertanya, memang biasanya engkau bagaimana? Maka muridnya mengatakan, biasa-biasanya apabila saya kangen rindu setiap hari saya dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya gurunya bertanya, memang apa amal yang kau lakukan? Engkau bisa mendapatkan hal seperti itu. Berapa banyak selawat yang engkau baca? Maka seorang wanita ini mengatakan, memang setiap hari aku baca selawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kurang daripada 10.000. Tidak kurang daripada 10. Pantesan setiap hari ngimpi Nabi Muhammad. Bahkan saya dulu, mohon maaf, di Madinah sama dengan Ustaz Ilwani. Itu dulu, mungkin kalau Ustaz Ilwani nggak jumpa kali ya, ada namanya Syekh Hasan Musaddad. Itu Syekh Hasan, dia datang kepada guru saya, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Datang dalam keadaan nangis-nangis. Ketika ditanyakan, apa sebabnya engkau nangis-nangis? Maka beliau mengeluh kepada guru kita, Al-Arif Billah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau mengatakan, sudah 3 hari aku tidak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tidak bisa makan, aku tidak bisa tidur, karena tidak jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada
Kalau kita hanya mengaku mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita lihat di sana ada orang yang 3 hari enggak jumpa Nabi Muhammad, maka tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur. Hatinya galau karena tidak jumpa dengan Nabi Muhammad. Ini biar kita paham ukuran cinta kepada Nabi Muhammad. Sampai akhirnya orang itu dikasih selawat sama Habib Zain bin Smith. Kemudian setelah itu dia baca selawatnya, alhamdulillah akhirnya kembali dapat jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan mereka. Keadaan mereka yang mengatakan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang hati mereka senantiasa memikirkan bagaimana keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menjalankan adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan ketika beliau membacakan hadis, itu Imam Malik kalau lagi baca hadis, kalau ditanya masalah hadis, beliau itu terlebih dahulu memakai jubah imamah yang rapi, kemudian duduk di tempat yang bersih dengan bersuci tentunya, kemudian baru beliau menjawab tentang hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan hormat dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Malik ketika membacakan hadis, maka anfulan sampailah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terlihat dalam wajah Imam Malik melinangkan air mata karena mengucapkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Beliau juga mengatakan, demikianlah yang aku lihat daripada guru-guruku Ibnul Munkadir dan lain-lainnya ketika mereka mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mata mereka melinangkan air mata karena kecintaan, karena kerinduan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah keadaan mereka para sahabat. Keadaan mereka para sahabat, ini sahabat khususnya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, itu sahabat hati mereka tersiksa. Makanya dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau wafat setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam 2 tahun. Maka dikatakan terlihat tercium bau gosong dari mulutnya Sayyidina Abu Bakar, karena dikatakan hatinya seperti terbakar karena pedihnya, sakitnya menahan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ditinggal oleh Rasul. Sahabat-sahabat pada masa itu, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu datang dari Syam karena Bilal bin Rabah tidak sanggup untuk tinggal di Madinah, karena ketika melihat satu tempat ingat Rasulullah, melihat masjid ingat Rasulullah, melihat rumahnya ingat Rasulullah, maka beliau tidak sanggup untuk tinggal di kota Madinah, dan beliau juga berdakwah keluar dari kota Madinah ke negeri Syam. Akhirnya ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Asy-Syifa lil Qadhi Iyad, Sayyidina Bilal mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mimpi dikatakan, jauhani ya Bilal, engkau telah lupa kepadaku wahai Bilal, engkau lupa kepadaku wahai Bilal. Maka Bilal radhiyallahu anhu ketika itu bangun dari tidurnya dalam keadaan nangis, dalam keadaan sedih, mengambil keputusan langsung untuk pergi musafir ke kota Madinatul Munawwarah.
beliau datang ke kota Madinah. Sampai beliau di kota Madinah, beliau langsung berziarah ke makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau peluk-peluk itu kuburannya Rasul. Beliau dekat. Jangan dikatakan syirik, ini sahabat, hati-hati. Kitanya yang tidak paham makna syirik. Ini sahabat radhiyallahu an yang melakukan, yang lebih paham, yang langsung diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam makna tauhid dan makna syirik. Hati yang mendalam kerinduan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu ramai orang mengetahui kedatangan Sayyidina Bilal. Sayyidina Abu Bakar minta Bilal untuk azan. Bilal tidak sanggup. Sayyidina Umar minta juga, tidak sanggup. Datanglah dua cucunya Sayyidina Muhammad, dua cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Sayyidina Bilal menyaksikan dengan mata dan kepala bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kedua cucunya, bagaimana ketika Rasul mencium cucunya, bagaimana ketika Rasul menggendong cucunya. Maka dua cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain datang kepada Bilal untuk minta Sayyidina Bilal azan sebagaimana beliau azan di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal tidak sanggup untuk menolak, tidak mampu untuk menolak, mengingat bagaimana kegembiraan kedua anak ini adalah kegembiraannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mulailah Sayyidina Bilal melantunkan azan. Ketika beliau azan, maka orang-orang di kota Madinah mereka keluar dengan mengatakan, apakah Nabi hidup kembali? Apakah Nabi hidup kembali? Dengan kesedihan mereka, dengan hati yang rindu kepada Rasul, mereka keluar penuh dengan tangisan. Dan sampailah Sayyidina Bilal dengan azannya, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ketika sampai dalam asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka orang-orang Madinah tidak sanggup membendung tangisan-tangisan mereka, maka semua mereka menangis, dibanjiri tangisan-tangisan mereka itu, dibanjiri tempat-tempat mereka itu dengan air mata tangisan-tangisan kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Hadirin dan hadirat, kita datang ke sini, kita tidak mau sia-sia. Kita datang ke tempat ini, kita mau tempat ini adalah menjadi ikatan hati kepada Nabi Muhammad. Kita tidak mau sia-sia kita datang ke tempat ini dengan letih, dengan payah. Maka kita minta, kita mohon kepada Allah pada saat ini adalah saat ikatan hati kita kepada baginda Rasul, saat ikatan hati kecintaan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah, demi Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam gembira, Rasul sallallahu alaihi wasallam bangga dengan umatnya yang beliau mengejar kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan kepada Rasul berarti kecintaan yang dia dapatkan dari Allah. Orang ingin dekat kepada Allah, caranya hanya melalui pintu gerbangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingin dekat kepada Allah hanya dengan berzikir, lupa dengan Rasul,
ingin dekat kepada Allah hanya dengan Quran, melupakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketahui pintu-pintu amal-amal lainnya kalau bukan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim kalau bukan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan sanggup orang menerima Al-Qur'an, tidak akan sanggup orang membaca Al-Qur'an kalau bukan melalui transfer lisannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jangan kita sepelekan cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan kita anggap ini ringan di dalam cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa amal-amal yang kita lakukan, kaitkan untuk Nabi Muhammad, ikatkan hati kita untuk Nabi Muhammad. Niatkan yang kita datang ke tempat ini, wahai Sayyidina Muhammad, wahai Rasulullah, kami datang ke tempat ini, kami mengorbankan apa yang perlu kami korbankan untuk mendapat senyum dari engkau, untuk mendapatkan kecintaan darimu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai dari ini, kalau kita melakukan apa-apa, ingat girangin Nabi Muhammad, menggembirakan Nabi Muhammad. Kalau kita beramal sedekah untuk kita, beramal sedekah untuk kita, belum tentu bisa diterima oleh Allah. Tapi kalau kita mengeluarkan sedekah, kita keluarkan ini untuk Nabi Muhammad. Kenapa kita melakukan sedekah? Kita melakukan sedekah karena untuk menggembirakan Rasul. Kita hadir dalam majelis untuk gembirakan Rasul. Kita menolong saudara untuk gembirakan Rasul. Kita melakukan kebaikan untuk gembirakan Rasul. Maka ini tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah, tidak akan pernah dilupakan oleh Allah, karena jembatan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terakhir, mari kita minta jadikan majelis ini adalah majelis pengikat hati untuk Nabi Muhammad. Majelis menghilangkan karat-karat hati, sombong-sombong hati, dosa-dosa hati, dan dibersihkan hati kita masuk ke dalam golongan-golongan lingkaran orang yang mendapat kecintaan dari Nabi Muhammad. Tidak ada yang hadir di tempat ini, laki atau wanita, kecil atau besar. Kita minta kepada Allah yang menguasai langit dan bumi, yang menguasai diri-diri kita, agar kita semua mendapat kecintaan dan perhatian dari Rasulullah. Ya Rabbi, Ya Allah, lihatlah hamba-hambamu yang hadir di tempat ini. Lihatlah hamba-hambamu yang datang mempunyai harapan-harapan kecintaan. Lihatlah hamba-hambamu yang datang ke tempat ini dengan penuh baik sangka kepadamu, baik sangka kepada kekasihmu Sayyidina Muhammad. Maka jangan kau sia-siakan kami ya Rabbi. Tidak keluar kami dari tempat ini kecuali dosa-dosa dimaafkan. Tidak keluar kami dari tempat ini kecuali kami termasuk orang yang dicinta oleh Nabi Muhammad. Tidak keluar kami dari tempat ini kecuali kami mendapat kesenyuman dari Rasulullah, mendapat senyuman yang indah dari Rasulullah, mendapat kemuliaan dapat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita minta, kita ucapkan ya Allah, ya Allah. Kontakkan hati, apa yang kita niatkan insyaallah digabul oleh Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sama-sama semua. Allah, ya 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 Allah, ya
Allah, ya Allah, ya Rabb. Dengan berkahnya para salihin, dengan berkahnya para anbiya, dengan berkahnya para aulia, para wali-wali, baik yang kau hadirkan di sini secara zahir ataupun yang mereka hadir secara batin, maka berikanlah keberkahan dalam majlis ini. Tidak keluar kami dari tempat ini kecuali kami menjadi pencinta Nabi Muhammad. Hati kami ditanamkan kerinduan kepada Rasulullah. Hati kami ditanamkan kegembiraan kepada Rasulullah. Ya Rabbi, lihatlah tangan-tangan yang sedang berharap kepadamu. Lihatlah hati-hati yang sedang memohon kepadamu. Sungguh segala sesuatu Engkau yang memberi ya Rabbi. Sungguh sesuatu Engkau yang mengadakannya ya Allah. Engkau yang menghadirkan kami di tempat ini dengan penuh kesalahan yang ada pada kami, dengan penuh dosa yang ada pada kami. Maka ya Rabbi, harapan kami dengan berkahnya Sayyidina Muhammad, harapan kami dengan berkah pangkat besar dari Rasulullah, maafkan dosa para hadirin dan hadirat, maafkan kesalahan-kesalahan hadirin dan hadirat. Tulislah nama-nama kami sebagai pencinta Rasulullah, sebagai pengagum Rasulullah, sebagai orang yang rindu kepada Rasulullah. Jadikan majlis ini majlis yang bersambung dengan majlis Sayyidina Muhammad, majlis yang bersambung dengan majlisnya baginda Rasulullah. Jadikan majlis ini majlis yang menggembirakan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadikan majlis ini majlis penyambung semangat para ulama, penyambung semangat para aulia, khususnya yang mereka berada di tempat ini untuk memberikan rahmat kepada umat, untuk memberikan kasih sayang kepada umat, untuk memberikan rahmat kepada umat. Ya Rahman Rahim, ya Allah, ya Allah, rapikan hati-hati kami ya Allah. Rapikan, bersihkan hati-hati kami dari dosa, dari sifat sombong. Sesungguhnya tidak ada nilai di hadapanmu ya Rabbi. Sungguh Engkau yang maha memberi, sungguh Engkau yang maha mencegah, sungguh Engkau yang maha memberikan rahmat, sungguh Engkau yang memberikan kasih sayang. Maka tidak ada kami yang hadir di tempat ini kecuali Engkau berikan kasih sayang, kecuali Engkau jaga sebagaimana Engkau jaga pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, maka jadikanlah dan saksikanlah jamaah yang hadir di tempat ini dengan datangnya untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampaikan selawat dan salam kepada baginda Rasul. Sampaikan majlis ini adalah majlis yang membanggakan Nabi Muhammad. Majlis ini majlis yang mencintai Nabi Muhammad. Majlis ini majlis yang dikeluarkan biaya-biaya yang besar untuk mendapat perhatian dan senyum dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tulislah nama-nama kami di sini sebagai pencinta Nabi Muhammad, yang tidak ada lagi kerugian setelah ini kami hadir di tempat ini. Jadikan majelis ini adalah majelis yang memberikan manfaat ketika kami dimasukkan ke dalam kubur, ketika kami dipakaikan kain kafan, ketika kami dibangkitkan dalam kubur, ditanya oleh malaikat. Maka jadikan keberkahan majlis yang kami hadir di tempat ini sebagai pemberi syafaat di alam barzah kami nanti, sebagai pencinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, jangan kau sia-siakan ya Rabbi, jangan kau sia-siakan harapan-harapan para hadirin dan hadirat. Jadikan kami orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad dan mencintai apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Jadikan kami semua orang-orang yang cinta mencintai karena Allah, orang-orang yang saling rindu karena Allah, karena Engkau ya Rabbi.
Maka ya Rabbi, muliakan kami untuk dapat berjumpa mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam keadaan beliau ridha, beliau senang, beliau bergembira kepada kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Masukkan kecintaan Nabi Muhammad ke dalam rumah tangga kami, ke dalam rumah tangga para hadirin dan hadirat. Masukkan cinta Nabi Muhammad ke rumah-rumah kami, sehingga rumah kami adalah rumah yang mendapat senyum dari Nabi Muhammad, rumah yang mendapat perhatian dari Rasulullah. Beliau bergembira kepada kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kami hanya dapat meminta, ya Rabb, Engkaulah yang maha memberi. Maka berikan keberkahan khususnya untuk para panitia, diberikan kekuatan, kekokohan, kecintaan yang mendalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga apapun yang dikeluarkan, apapun yang dilakukan, tidak pernah ada terasa beban, bahkan yang ada kebanggaan karena untuk menggembirakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi telah disampaikan pengajian akbar oleh Al-Habib Muhammad Ridha bin Ahmad bin Yahya. Mudah-mudahan dengan apa yang telah disampaikan menambah kecintaan kita semua pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya terakhir untuk menambah keberkahan acara kita, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Aziz Soekarnawadi MSCMA. Kepada beliau waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa sallim wa barik ala khairi khalqika wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه التقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفروض فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. وعلى الآل والأصحاب وبارك وسلم تسليما كثيرا يا الله يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عن مشايخنا ومشايخ مشايخنا أجمعين في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نتوسل إليك بجاه حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وبجاه أنبيائك ورسلك وأوليائك العارفين أجمعين. اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا وتمحو خطايانا وتكفر عنا سيئاتنا وأن تحقق آمالنا وتبلغ مقاصدنا وتقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة، وأن توسع أرزاقنا وتبارك لنا في أرزاقنا، وأن تطول أعمارنا وتبارك لنا في أعمارنا، وأنت يا الله يا رب العالمين أن تفتح قلوبنا وتستر عيوبنا وتظهر جميلنا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما. حصنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا
ودفعت عني وعنكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اسقنا من كف حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم بارك في هذا المجلس، مجلس حب النبي. اللهم بارك في هذا المجلس، اللهم بارك في هذا المجلس ببركات الصالحين، وانصر هذا المجلس وأهله بنصر الصالحين، وأيده بتأييد الصالحين، وعلمه من علوم الصالحين، وأمده ببدل الصالحين يا الله يا رب العالمين. اللهم تعطف على قلوبنا بمحبتك، وتجلى على أرواحنا بمشاهدتك، واستخدم كل ما خلقته فينا لعبادتك يا الله يا رب العالمين. اللهم يا الله، اللهم أنت تعلم ما في قلوبنا يا الله. اللهم لا تجلب أحدا إلى هذا المجلس إلا من أردت هدايته. اللهم لا تجمع أحدا في هذا المجلس إلا من أردت به خيرا في الدين والدنيا والآخرة يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بجاه مولانا وبسر الفاتحة. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhirlah acara milas sekaligus pengajian akbar pada malam hari ini. Dengan demikian supaya lebih sempurna mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Diumumkan kepada para jamaah hadirin yang berkesempatan hadir maupun yang tidak berkesempatan hadir untuk diinformasikan bahwa besok malam akan diadakan kembali pengajian dalam rangka menyambut Ya Muhammad ya Tabiban bil wadi ya Ahmad ya Muhammad ya Habibi min al-barq al-habibi habibi ya Muhammad ya Tabiban bil wadi ya Ahmad ya Muhammad ya Habibi من الأرض حبيبي حبيبي
المسجد